Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah misteri, yaitu mengenai misteri kutukan mumi Tutankhamun. Sebagian dari teman-teman mungkin ada yang udah tahu apa atau siapa sih Tutankhamun ini, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, aku akan menjelaskannya secara singkat ya. Jadi, Tutankhamun ini adalah seorang raja dari peradaban Mesir kuno. Dia mempunyai ayah yang bernama Akhenaten. Sebenarnya, nama asli Tutankhamun ini adalah Tutankhaten. Namun di usianya yang ke-9 tahun, namanya berubah setelah ia dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Nah, sejak itulah Tutankhamun menjadi seorang Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir. Fir'aun ini sebenarnya adalah gelar bagi raja pada peradaban Mesir kuno. Kali ini yang akan aku bahas bukan mengenai bagaimana sejarah hidupnya atau bagaimana sistem pemerintahannya, tapi aku mau menceritakan tentang misteri yang terjadi setelah ditemukannya makam Raja Tutankhamun. Selamat mendengarkan! Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya ada isu yang beredar tentang adanya kutukan bagi siapapun yang berani membuka makam Raja Tut. Bagi sebagian orang ada yang mengakui kebenaran kutukan ini, tapi bagi sebagian orang menganggap hal ini hanyalah sebuah mitos aja. Awal mula diketemukannya makam Raja Tut ini oleh seorang arkeolog dari Inggris dan dia juga merupakan seorang Egyptologis yang bernama Howard Carter. Makam ini ditemukan sekitar bulan November tahun 1922. Carter bersama timnya ini lagi menggali tanah untuk menemukan artefak atau fosil di sebuah kawasan yang bernama Lembah Para Raja. Lokasinya ini ada di Mesir, yaitu di kota Thebes atau sekarang namanya menjadi kota Luxor. Lembah Para Raja ini berupa sebuah lembah yang merupakan suatu area pemakaman para Fir'aun bersama dengan keluarganya. Nah, setelah bertahun-tahun menggali, akhirnya Carter berhasil menemukan makam Raja Tut. Di antara makam raja yang lain, ternyata kondisi makam Raja Tut ini masih sangat rapih dan lengkap. Bagian makam yang pertama ditemukan adalah tangga yang menuju ke makam Raja Tut. Nah, ceritanya Carter dan timnya ini lagi menggali. Salah satu timnya Carter tiba-tiba menemukan susunan batu yang ternyata semakin lama digali ternyata itu merupakan sebuah tangga. Tangga ini kan pasti ada ujungnya ya. Teruslah digali tangga itu sampai ketemu di ujungnya dan ternyata ujung dari anak tangga ini adalah merupakan sebuah pintu batu yang kondisinya masih tertutup rapat. Saat menemukan pintu batu itu, Carter nggak langsung ngebuka pintu makam, tapi dia ngasih kabar dulu nih ke George Herbert. Karena George Herbert ini adalah orang yang selama ini mendanai proyek pencarian makam Raja Tutankhamun. Carter bersama dengan timnya ini menunda dulu pekerjaan untuk membongkar makam. Dia menunggu sampai George Herbert bersama dengan beberapa orang lainnya tiba di lokasi. Setelah semua orang ini berkumpul, barulah pekerjaan untuk membongkar makam ini dilanjutkan. Butuh beberapa hari dari mulai dibukanya pintu makam sampai ketemu dengan peti Raja Tut. Jadi setelah membuka satu pintu di awal, ternyata di dalam itu masih ada satu pintu batu lagi. Nah, di antara batu dengan batu tuh ada celah sambungan batu. Nah, celah itu berusaha untuk dikorek sama George Herbert. Terus mulai digeserlah tumpukan batunya. Pas udah kebuka sedikit, nah Carter nih masukin lilin ke dalam celah itu untuk melihat isi dalam pintu itu tuh ruangan apa. Nah, Carter nih ngintip lah ke dalam. Kelihatanlah kalau di dalam ruangan itu ada peti yang sekelilingnya ada benda-benda mewah. Yakinlah Carter kalau inilah makam yang selama ini dia cari. Setelah pintu dibuka, keyakinan Carter nih semakin kuat karena apa yang dia lihat ternyata di dalam ruangan itu banyak benda-benda berharga peninggalan dari zamannya Fir'aun. Ternyata bener aja setelah petinya dibuka, di dalam peti itu ada mumi yang masih disegel dan segel itu bertuliskan Tutankhamun. Mumi Fir'aun ini di bagian wajahnya ditutupi oleh topeng yang berlapiskan emas dan permata.
sedangkan tubuhnya dibalut dengan kain kafan putih yang berlapis permata juga, dan di bagian dadanya dihiasi kalung bunga. Setelah ditemukan, makam Raja Tut ini masih sangat rapih dan lengkap. Ada banyak banget harta karun yang tertinggal di dalamnya. Semua peninggalan Firaun ini masih dalam keadaan tersegel, utuh, karena belum pernah tersentuh oleh siapapun setelah pemakamannya yang udah berusia sekitar 3.300 tahun yang lalu. Penemuan ini menjadi sangat heboh banget waktu itu. Penemuan makam Raja Tut ini dinobatkan menjadi sebuah penemuan yang spektakuler pada abad 20. Makam Firaun ini menjadi satu-satunya makam raja yang kondisinya masih sangat sempurna. Satu-satunya makam yang belum terjamah oleh manusia. Sampai akhirnya Howard Carter menemukan dan membongkar segel mumi Raja Tutankhamun yang sudah terkubur selama ribuan tahun yang lalu. Nah, setelah pembongkaran ini banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi hingga menyebabkan kematian. Terutama hal ini tuh menimpa orang-orang yang ikut hadir dan menyaksikan pada saat pembongkaran peti Raja Tutankhamun. Sejak itulah banyak sekali yang mengaitkan kejadian kematian dengan kutukan mumi Raja Tutankhamun. Berawal saat setelah penemuan makam Raja Tut, Howard Carter ini menemukan seekor ular kobra yang sedang menyantap kenari peliharaannya di rumahnya Carter. Kalian tahu, dalam kepercayaan Mesir kuno, kobra ini dianggap merupakan simbol dari raja atau ningrat. Kan seringnya kita lihat ada simbol ular kobra di atas kepala raja Mesir. Selain ular kobra, terjadi juga kematian beberapa orang yang ikut serta pada saat pembongkaran makam Raja Tut. Yang pertama ada George Herbert atau biasa dikenal juga dengan sebutan Lord Carnarvon. Beliau ini adalah seorang bangsawan dari Inggris yang membiayai pencarian dan penggalian makam Raja Tut. Bulan April atau 6 bulan setelah pembongkaran makam Raja Tut, George Herbert ini meninggal dunia karena infeksi. Jadi ceritanya, Lord Carnarvon ini digigit nyamuk di pipinya. Terus suatu hari dia ini bercukur, nggak sengaja dia itu mencukur di bagian yang kena nyamuk, terus luka dan terjadilah infeksi. Karena infeksi itulah akhirnya Lord Carnarvon meninggal dunia. Gak lama kemudian Lady Carnarvon, yaitu istrinya George Herbert, juga meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Setelah itu ada juga saudara tiri dari Lord Carnarvon yang meninggal dunia juga karena keracunan darah. 1 bulan kemudian George J. Gould, yaitu seorang jutawan Amerika, meninggal dunia juga karena pneumonia. Lalu ada Ali Fahmi Bey, seorang bangsawan Mesir, meninggal dunia juga pada bulan Juli tahun 1923 karena beliau ditembak oleh istrinya. Kemudian ada Sir Archibald Douglas Reid. Ia adalah seorang radiolog yang meng-X-ray mumi Raja Tut. Beliau meninggal pada bulan Januari 1924 karena sebuah penyakit yang misterius. Lalu ada Hugh Evelyn White. Beliau adalah seorang arkeolog dan sekaligus juga merupakan rekan dari Howard Carter. Nah, beliau ini meninggal pada bulan Januari 1924 dikarenakan bunuh diri. Kemudian ada Sir Lee Stark. Beliau adalah Gubernur Jenderal Sudan. Pada bulan November 1924 juga meninggal dunia dikarenakan menjadi korban pembunuhan ketika sedang menyetir di Kairo. Lalu kemudian Aaron Amber. Ia adalah seorang ahli sejarah Mesir kuno dari Amerika Serikat. Ia juga meninggal dunia saat rumahnya habis terbakar. Kemudian ada seseorang yang bernama Arthur C. Mace. Beliau adalah anggota tim penggalian Howard Carter. Arthur C. Mace ini dari Metropolitan Museum of Art di New York. Ia memamerkan harta peninggalan Raja Tut di museumnya. Namun sayangnya ia meninggal karena keracunan arsenik. Kemudian George Benedict dari Museum Louvre di Paris. Ia pun memamerkan harta peninggalan Raja Tut di museumnya. Dan ia pun meninggal tanpa sebab yang jelas. Lalu ada Richard Battle. Ia adalah seorang sekretaris pribadi dari Carter yang tewas dibekap di rumahnya saat ia tidur. 3 bulan kemudian ayah Battle, Lord Westbury, melompat dari lantai 7 dan kemudian tewas seketika.
Lord Westbury ini meninggalkan pesan yang isinya tuh menyalahkan kutukan mumi Tutankhamun. Dia menyalahkan tuh karena kutukan itulah yang membuat anaknya tewas. Kutukan itu berlanjut saat dalam perjalanan menuju pemakamannya. Dalam perjalanan, kereta jenazah Lord Westbury ini nggak sengaja menabrak seorang bocah berusia 8 tahun dan kemudian bocah itu pun meninggal. Lalu ada juga seorang jutawan dari Amerika Serikat yang sempat berkunjung ke makamnya Raja Tut. Ia juga mengalami hal tragis. Dia dibunuh beberapa bulan kemudian setelah dia mengunjungi makam Raja Tut. Karena banyak banget ya peristiwa kematian ini, jadi isu tentang kutukan mumi Raja Tutankhamun ini pun sangat dipercaya saat itu. Nah, ditambah lagi dengan adanya kesaksian para jurnalis yang meliput berita pada saat pembongkaran makam Raja Tut. Mereka melaporkan ada sebuah prasasti di depan makam Raja Tut yang tulisannya tuh begini, "Kematian akan segera mendatangi mereka yang menyentuh makam Pharaoh." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penelitian-penelitian dengan metode yang maju dan lebih canggih. Jadi banyak peneliti yang akhirnya berpendapat bahwa kutukan mumi Raja Tutankhamun ini adalah merupakan sebuah mitos aja. Nah, beberapa penjelasan mereka nih sebagai berikut. Howard Carter yang merupakan penemu pertama dari makam Raja Tut ini meninggal dunia di usianya yang ke-64 tahun. Yaitu penyebab dari meninggalnya adalah karena dia mengidap limfoma, yaitu sejenis kanker. Dia meninggal 17 tahun setelah ditemukannya makam Raja Tut. Hal ini tuh cukup membuktikan ya bahwa kutukan Firaun yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memasuki makam Firaun akan tertimpa sial, sakit, bahkan meninggal ternyata nggak terbukti. Tapi ada satu hal yang aneh, karena ditemukan dalam catatan buku hariannya Howard Carter bahwa di situ dituliskan Carter melihat Anubis. Anubis ini adalah dewa kematian yang wujudnya tuh tubuhnya ini manusia tapi berkepala anjing. Lalu penjelasan yang berikutnya, Profesor Mark Nelson tidak menemukan bukti bahwa mereka yang masuk ke dalam makam Raja Tutankhamun meninggal pada usia yang muda. Dalam penelitiannya, ia memeriksa catatan dari 25 orang yang ikut serta dalam pembongkaran makam Raja Tut. Ternyata orang-orang yang masuk dalam makam Raja Tut itu hidup sampai usia mereka mencapai 70 tahunan. Pada masa itu merupakan usia yang cukup panjang untuk masa pertengahan abad ke-20. Teori lain yang memungkinkan adalah bahwa sebenarnya makam Raja Tut ini mengandung jamur, spora, dan zat-zat yang beracun. Hal inilah yang tanpa sengaja telah menginfeksi orang-orang yang masuk ke dalam makam raja atau bahkan melihat benda-benda peninggalan dari Raja Tut ini. Ditemukan fakta bahwa banyak dari mereka menderita penyakit dulu sebelum mereka meninggal. Nah, pendapat mengenai adanya kutukan yang dibuat pada makam para Firaun dengan tujuan supaya makam para Firaun ini tetap terjaga keamanannya, supaya nggak ada yang hilang sama rusak gitu loh, dan jejak sejarahnya itu tetap ada. Karena pada masa itu tuh masih agak-agak primitif gitu ya. Jadi di setiap makam itu ada tulisannya yang isinya tuh mengancam orang-orang yang mau ngerusak atau merampok harta benda yang ada di makam. Oke guys, itu cerita misteri makam Raja Tutankhamun dan isu kutukannya yang sangat terkenal. Menurut kalian ini tuh sebuah fakta atau hanya mitos aja sih? Kalau menurut aku lebih setuju ke pendapat para peneliti ya, bahwa ada banyak racun dari benda-benda yang ada di dalam makam Raja Tut ini. Ya bayangin aja gitu, ada benda yang terkubur selama ribuan tahun. Benda-benda ini tuh nggak hanya benda mati, tapi ada juga benda-benda hidup, ya tanaman hidup gitu ada juga di situ. Ya termasuk kayak bunga yang dipakai di kalungnya mumi Raja Tut itu kan benda hidup. Kebayangkan benda-benda itu tuh terkubur selama ribuan tahun, tersekap gitu di dalam ruangan itu selama ribuan tahun. Nah selain itu, memang harta peninggalan raja ini kan sangat diincar banget. Kebanyakan orang-orang yang mencari ini hanya untuk kepentingan pribadi mungkin, sehingga dalam proses pencariannya, entah mereka sadari atau enggak, itu tuh sebenarnya udah merusak jejak sejarah. Begitulah pendapat aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan kalau ada yang keliru mohon dikoreksi ya. Nah teman-teman boleh banget loh kirim ide dan saran ke DM Instagram aku @tiaermalita. Jangan lupa di follow ya.
Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Hatur nuhun, stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.